Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana istirahat kita malam hari ini? Saya berdoa agar semuanya istirahat dengan cukup, karena saat kita tidur, Tuhan memberkati kita juga. Pagi hari ini sebelum kita datang ke hadapan Tuhan dan merendahkan diri, mau mendengar setiap suaranya, mari kita siapkan hati terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, berkat Tuhan yang baru, penyertaan Tuhan yang baru. Dengan kerendahan hati kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau belajar kembali lagi kebenaran-Mu. Tuhan, beri kami hikmat, kepintaran, kecerdasan untuk mengerti setiap kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah pencurian. Diambil dari Keluaran 22 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal pencurian, pasti kita pernah mengalami. Mungkin kita alami dalam rumah kita, atau ada harta benda milik kita yang diambil tanpa seizin kita, bukan? Jika kita tahu rasanya dicuri alias kehilangan benda yang kita sayangi, apalagi benda itu mahal, pasti kita kesal, marah, emosi sama si pencuri. Kita bahkan mengancam, awas kalau ketemu, kita akan buat perhitungan. Firman Tuhan pagi hari ini mencatat di kitab Keluaran ada perhitungan-perhitungan jika si pencuri tertangkap. Ada yang disuruh ganti 2 kali lipat, ada yang 5 kali lipat, tergantung kesalahan mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika pencurinya tidak bisa kita tangkap? Sadar gak? Ada pencuri yang gak bisa kita tangkap, yaitu si iblis. Dia adalah pencuri damai sejahtera dan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita gak bisa menangkap dan menghukumnya, bukan? Yang terpenting kita fokus kepada menjaga harta benda milik kita itu. Bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera dan sukacita ini jangan sampai tercuri oleh si iblis. Damai sejahtera dan sukacita adalah pemberian yang sangat berharga dari Tuhan Yesus kepada kita setiap anak-anaknya. Ingat, jangan mudah terpancing dengan emosi menghadapi keadaan dan situasi dalam kehidupan kita. Belajar tenang, itulah sikap yang benar untuk menjaga damai sejahtera dan sukacita kita tidak tercuri oleh si iblis. Iblis senang mengincarnya terus-menerus. Untuk itu kita perlu berdoa senantiasa agar ada kekuatan dari Tuhan untuk kita mampu bertahan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar untuk menjaga damai sejahtera dan sukacita kami agar tidak tercuri oleh si iblis. Karena itulah harta yang bernilai yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami.
Kami mau jaga dengan baik-baik. Beri kami kesanggupan dan kekuatan untuk bisa sabar, untuk bisa mengendalikan emosi kami, agar kami sanggup menghadapi situasi-situasi sulit sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tak lupa kami juga mohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Hidup kami diberkati senantiasa dan jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.